Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pluha kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi tugas besar kami, yaitu tentang perencanaan kebutuhan kapasitas pada fasilitas water injection sumur eksplorasi pada perusahaan minyak. Pertama, perkenalkan, nama saya Olivia Tunisa, NIM 26. Perkenalkan, nama saya Erlin Karisma Ritiau, NIM 122180036. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Kurniawan, NIM 122180137. Capacity Required Planning adalah suatu metode untuk menentukan, mengukur, dan menyesuaikan tingkat kapasitas untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan sumber daya mesin yang diperlukan dalam sebuah proses produksi. Pada pendahuluan, PT Pertamina EP Pangkalan Susu yaitu merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh negara yang terletak 110 km sebelah barat Laut Kota Medan atau sekitar 24 km arah barat Kota Pangkalan Brandan. PT ini yaitu PT tertua dalam catatan sejarah pertambangan dan industri perminyakan. Adapun proses produksi pada PT ini hanya sampai pada pemisahan air, gas, dan minyak. Adapun prosesnya, pertama ada pengeboran, kedua pengangkatan minyak bumi dari dalam tanah hingga ke permukaan, dan yang ketiga ada pemisahan antara minyak, gas, dan air. Pada permasalahan PT ini yaitu terjadinya penurunan tekanan reservoir di setiap sumur eksplorasi yang mengakibatkan penurunannya kemampuan produksi sehingga diperlukan peningkatan kebutuhan kapasitas debit air formasi yang diinjeksikan pada sumur produksi untuk mengimbangi laju target produksi. Ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kinerja mesin pompa injeksi dan unit-unit pendukung pada WIP yang tersedia. Dan yang kedua, mengetahui kebutuhan air formasi pada sumber eksplorasi dengan menggunakan teknik peramalan. Yang ketiga, mengetahui perencanaan kapasitas WIP pada area sumber eksplorasi di masa yang akan datang, serta perbandingan biaya investasi dari usulan yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan ada Arima Box Jenkins, adalah salah satu metode peramalan yang memiliki akurasi sangat baik dalam meramalkan data di periode yang akan datang. Arima ini menggunakan data dulu dan sekarang untuk menghasilkan perkiraan jangka pendek yang akurat. Data yang digunakan ada 2 macam. Yang pertama data primer, yaitu yang diperoleh dari pengamatan secara langsung ke lapangan. Dan yang kedua ada data sekunder, yaitu yang diperoleh dari pencarian literatur. Slide selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, di sini sudah tersedia tabel yang berisi data aktual tentang fasilitas dan kapasitas dari WIP secara perharinya. Nah, untuk isi dari tabel tersebut ada data pemrosesan dan kapasitas harian dalam satuan BWP atau barrel water per day. Nah, untuk fasilitas feed pump pada unit WIP memiliki kapasitas 3000 BWP. Untuk fasilitas sand filter pada unit WIP memiliki kapasitas 2000 BWP. Untuk fasilitas filter cartridge memiliki kapasitas 2000 BWP. Untuk ultrafilter juga memiliki kapasitas 2000 BWP. Dan untuk fasilitas injection pump memiliki kapasitas 8000 BWP. Data yang tertera pada tabel tadi kemudian dimasukkan dalam grafik yang berada pada gambar 1, yaitu grafik kapasitas dari fasilitas water injection plant atau WIP. Adapun lokasi fasilitas pengolahan air diproduksi melalui WIP dengan kapasitas yaitu 2000 BWP yang terletak dengan jarak 10 km ke timur laut kota, dan fasilitas pendukung dalam bentuk WIP atau WTP atau Water Treatment Plant. Kemudian data-data yang digunakan untuk pengolahan data yaitu data sekunder yang tadi telah disebutkan pada awal, itu terdapat pada slide selanjutnya.
Nah, slide selanjutnya ini ada tabel yang berisikan data injeksi air formasi pada area eksplorasi periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2018. Jika kita lihat pada tabel-tabel ini, terdapat data yang diberi tanda merah dan juga ada data yang tidak diberi tanda merah. Mengapa data ini diberi tanda merah? Karena data ini merupakan data kapasitas yang melebihi dari kapasitas yang ditentukan WIP tadi, yaitu 2000 ppp. Sedangkan data yang berwarna putih ini jika kita lihat itu tidak melebihi kapasitas. Pada slide berikutnya di sini terdapat gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2 itu pembentukan plot data kebutuhan injeksi air yang diperoleh dari data pada tabel injeksi air yang kita lihat sebelumnya. Nah, dari gambar 2 ini kita dapat mengetahui bahwa data cukup stasioner dalam hal varians, tetapi data tidak stasioner dalam mean karena data memiliki tren yang meningkat dalam periode tertentu. Kemudian dari gambar ini atau dari data pembentukan plot ini dibuatlah plot box untuk data kebutuhan injeksi air farmasi. Nah, dari data plot box untuk data kebutuhan injeksi farmasi ini diperoleh bahwa pemeriksaan box cost menunjukkan bahwa data belum stasioner dalam varians. Hal tersebut dapat kita lihat pada nilai lambda atau round value yang menghasilkan angka 0,50 yang bisa kita lihat pada pojok kanan atas gambar 3 tersebut, di mana data telah stasioner apabila nilai lambda yang ada di situ berubah menjadi nilai 1. Untuk itu diperlukan lagi proses transformasi data menggunakan transformasi akar kuadrat dengan rumus X sama dengan akar XI. Jadi dari nilai-nilai yang ada pada tabel injeksi farmasi air periode tahun 2015 sampai 2018 itu kita hitung lagi menggunakan transformasi akar kuadrat dengan rumus yang tadi telah disebutkan. Nah, contohnya itu X sama dengan akar dari 2728,47, maka X-nya didapatkan hasil 52,23. Nah, data seterusnya perhitungan dilakukan hingga periode Juli 2018. Nah, untuk hasilnya itu dapat kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu hasil transformasi data injeksi air formasi pada area eksplorasi periode Agustus 2015 sampai Juli 2018 yang tertera pada tabel-tabel yang telah disediakan. Kemudian pada slide selanjutnya ada pengolahan data lanjutan. Jadi dari data yang telah kita hitung tadi pada tabel-tabel yang tersedia dibuatlah plot box untuk transformasi data kebutuhan injeksi air formasi yang tertera pada gambar 4. Nah, dari hasil pemeriksaan box cost ini menunjukkan bahwa data telah stasioner dalam varians karena hal tersebut dapat dilihat pada nilai lambda atau round value yang telah menghasilkan angka 1. Nah, untuk gambar selanjutnya itu gambar 5, terdapat grafik ACF untuk data kebutuhan injeksi air formasi, dan untuk slide selanjutnya itu terdapat juga gambar 6 yaitu grafik PACF untuk data kebutuhan injeksi air formasi. Nah, dari kedua grafik ini diketahui bahwa grafik ACF bersifat disk down atau terputus pada leg yang pertama, sedangkan grafik PACF bersifat disk down atau menurun cepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data telah stasioner dalam mean. Nah, untuk itu dapat dilakukan identifikasi model yang terdapat pada tabel 2. Nah, identifikasi model ini dilakukan apabila data telah stasioner dalam varians maupun mean. Selanjutnya dari data itu dapat dibuat grafik peramalan dan kapasitas maksimum fasilitas untuk WIP. Selanjutnya tabel ketiga itu rincian kebutuhan pengadaan air injeksi aktual. Nah, dari situ kan dapat dilihat yang dibutuhkan itu road tank rent, driver wage, operator wage, biosolar, road tank maintenance, dan unit yang dibutuhkan per bulan itu dapat dilihat dan itu jumlah harganya. Jadi totalnya semuanya untuk per tahun itu sebesar 385.552.800, ya segitulah, bisa dilihat di PPT. Selanjutnya itu data rincian kebutuhan biaya unit WIP. Nah, dapat dilihat seperti pada tabel itu kebutuhannya tuh ada 4. Nah, yang data maintenance cost itu 0 unit. Jadi
hanya harga totalnya yang per bulan yang dihitung itu 10 juta, dan data-data lain seperti feed pump, sand filter, apalah itu, dan ditotalkan jadi jumlahnya 22.083.333. Oke, selanjutnya dari data yang tadi, 5 data tadi dibuat grafik seperti itu. Ada 5 grafik sesuai dengan jumlah yang tadi, dan itu ada garis pembatas. Nah, ini ada beberapa data yang keluar dari jumlah kapasitas yang seharusnya, sehingga butuh dilakukan penyesuaian ulang. Oke, selanjutnya ya, dari yang tadi dapat disimpulkan, yang pertama, berdasarkan pengamatan terhadap kapasitas aktual tersebut, perlu dilakukan tindakan perspektif dari perusahaan terhadap kapasitas fasilitas water injection plant atau WIP dan unit pendukungnya agar kebutuhan dari injeksi air formasi dapat terpenuhi. Yang kedua, berdasarkan hasil peramalan, diketahui bahwa dari 52 minggu dalam 1 tahun, nah 32 periode memiliki kemungkinan untuk produksi melebihi kapasitas, sehingga departemen tersebut menyediakan untuk kekurangan dari kebutuhan air injeksi. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan roteng tadi itu 32.129.400, serta untuk kapasitas fasilitas VIP tadi 22.083.333, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat berkurang apabila perusahaan melakukan penambahan kapasitas. Kan tadi kan ada yang keluar jadi kapasitas, jadi kalau misalnya ditambahkan kapasitasnya itu akan menambah, seperti itu sih. Oke, baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.